Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dinihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Ahmad. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik, inayah serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua masih diberikan kesempatan untuk menghadiri acara kita sore ini, yaitu tentang apa? Taklim menjelang iftar. Semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada anak-anak Nabi sekalian, serta semoga Allah ridhoi atas perjuangan kalian menegakkan syariat Islam ini. Salah satunya di antaranya yaitu puasa. Karena puasa dapat menahan diri kita untuk melakukan maksiat. Sehingga apabila kita berpuasa menahan maksiat, maka tidak banyak kerusuhan atau peristiwa tidak penting, peristiwa tidak ada manfaatnya itu tidak akan terjadi. Itulah salah satunya hikmah dari puasa tersebut. Selanjutnya, semoga tetap tercurah limpahkan ridho Allah kepada bagindanya, Rasulnya, utusannya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Ahmad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu di samping namanya bernama Muhammad, beliau juga bernama Ahmad. Jadi Muhammad dan Ahmad itu sama. Nama Nabi Muhammad yaitu nama yang Allah berikan kepada beliau pada saat di dunia. Lalu ketika di alam sana namanya yaitu Ahmad, itu salah satu. Dan dari beberapa sekian banyak, itu banyak namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya apa saja? Nah, selain dari itu apa saja? Al-Amin. Nah, itu salah satu nama dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau digelar beliau. Di samping itu masih banyak lagi. Sebelum kita mulai, kita sama-sama baca sholawat lagi ya, supaya sejuk semua sebelum kita memulai materi atau pembahasan kita tentang tazkiyatun nafs. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pembahasan saat ini
yaitu tentang tazkiyatun nafs. Apa artinya dari tazkiyatun nafs itu sendiri? Ya. Coba keraskan ini. Sebenarnya berlian. Apa berlian? Pensucian jiwa. Ya, pensucian jiwa. Tazkiyatun nafs artinya adalah pensucian jiwa. Kenapa jiwa ini harus disucikan? Kenapa? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, lalu bagaimana cara mensucikan jiwa tersebut? Ya, salah satunya sebagaimana yang disampaikan oleh Brian, yaitu dengan cara bertobat. Selain dari itu apa saja? Ya, selanjutnya yaitu dengan cara berzikir. Nah, masih ada yang lain. Apa lagi? Pertama bertobat, kedua berzikir, yang ketiga baca Al-Quran, ya, sholat, atau sedekah, dan masih banyak lagi. Salah satunya itu. Tazkiyatun nafs ini hukumnya apa? Setiap seorang muslim kita diharuskan, bahkan bukan hanya sekedar harus, diwajibkan untuk senantiasa membersihkan jiwa kita. Karena kenapa? Karena apabila jiwa kita kotor, maka itu akan berdampak pada diri kita, yang pertama, dan yang kedua akan berdampak kepada orang lain. Dampak yang dimaksud di sini yaitu dampak tidak baik. Dari kita sendiri sepertinya mungkin pada saat jiwa kita bersih, kita merasakan kenikmatan dalam beribadah, baik itu ibadah sholat, zikir, baca Al-Quran dan yang lainnya. Namun apabila kita melakukan maksiat sehingga kotorlah sang jiwa tersebut, maka akan menghadirkan rasa malas atau rasa gundah, ketidaktentraman dalam jiwanya atau di dalam dirinya. Kemudian akan berdampak juga tidak baik kepada orang lain. Pada saat jiwanya kotor, dirinya kotor, maka dia akan memfitnah orang, akan membuat orang kesal, marah dengan dirinya sendiri. Itulah pentingnya tazkiyatun nafs itu sendiri. Sampai di sini mudah ya, teman-teman. Dan hukum dari tazkiyatun nafs itu sendiri membersihkan jiwa kita, yaitu fardu ain. Fardu apa? Yaitu fardu ain. Yang tidak bisa diwakilkan. Ini secara pemahaman dasarnya. Kalau dari fardu ain itu sendiri, artinya diharuskan, bahkan diwajibkan untuk diri kita sendiri. Kita harus paham, harus tahu bagaimana caranya untuk melakukan tazkiyatun nafs itu sendiri. Kunci ketenangan diri kita itu pusatnya yaitu di mana? Yaitu di hati kita, di kolbu kita. Apabila di dalam hati kita tenang, nyaman, tentram dan damai, maka semuanya anggota tubuh kita, baik anggota tubuh kita yang zahir maupun anggota tubuh kita yang batin, semuanya akan tentram, nyaman, damai.
Itulah pentingnya kita harus merawat hati kita dengan semaksimal mungkin. Harus senantiasa membersihkan hati kita dengan semaksimal mungkin. Seperti yang pernah Abi sampaikan sebelum-sebelumnya, bahwa tujuan kita diciptakan di dunia ini untuk apa? Yaitu untuk beribadah. Ada yang hafal ayatnya, dalilnya? Ada yang hafal? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali. Ayo, masih ingat nggak? Masih ingat? Coba. Nah, coba yang lain dulu. Yang ini berlian terus. Coba anak, apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kerasin suara. Artinya? Jadi kita harus paham, tujuan kita dunia ini bukan untuk bermain-main, bukan untuk melakukan hal yang sepele. Kita mempunyai misi yang berat di dunia ini, dan misi utama kita jangan sampai kita lupakan, yaitu untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah tujuan hidup kita. Bagaimana kita akan maksimal melakukan ibadah sedangkan jiwa kita atau diri kita kotor? Contohnya, ketika kita lihat ada gelas yang kotor, kita ingin minum. Namun gelas yang kotor tersebut ya kondisinya tidak bersih, kotor. Mau nggak kita meminum air tersebut menggunakan gelas yang kotor itu? Mau tidak? Secara logika tidak. Jadi ketika pada saat kita ingin meminum menggunakan gelas tersebut, sedangkan gelas tersebut kondisinya sedang kotor, maka yang harus kita lakukan yaitu kita bersihkan terlebih dahulu gelas tersebut. Setelah gelas itu kita bersihkan, kita sabun, kemudian baru kita pakai atau kita gunakan untuk minum. Sehingga pada saat kita meminum air tersebut, haus kita hilang. Nah, itulah perumpamaan, salah satu perumpamaan bagaimana pentingnya tazkiyatun nafs itu sendiri. Di sini dijelaskan, akan tetapi membersihkan hati itu sangat sukar, karena penyakit hati itu tidak terlihat oleh mata, tetapi dapat ditangkap dengan hati. Nah, catat nih poin penting, bahwasanya dijelaskan penyakit hati itu tidak nampak atau tidak terlihat, sehingga susah untuk dibersihkan. Namun apabila ingin membersihkannya, yaitu dengan hati, dengan sesuatu yang tidak nampak pula. Kalau misalkan di depannya anak ada sampah, lalu disuruhlah oleh ini Abi Bowo misalkan untuk membersihkan sampah yang berada di depan anak tersebut. Sampah tersebut terlihat melalui panca indera kita, yaitu mata. Secara logika bisa tidak anak membersihkannya atau membuang sampah tersebut? Ya, pasti bisa. Karena kenapa? Karena adanya sampah tersebut bisa kita tangkap atau bisa kita lihat, bisa ditangkap oleh panca indera kita, sehingga kita bisa untuk membersihkannya. Namun apabila kotoran tersebut atau sampah tersebut yang ada di depan anak tidak terlihat, secara logika apakah bisa anak membersihkannya? Tidak kan? Maka cara untuk membersihkannya yaitu dengan sesuatu yang tidak terlihat pula. Paham ya? Sampai di sini. Sesuatu yang tidak terlihat itu salah satunya untuk alat pembersihnya yang tidak terlihat itu salah satunya seperti ibadah-ibadah yang kita lakukan pada umumnya. Hanya saja tidak hanya sampai di situ. Ibadah yang seperti apa
Ibadah kan banyak. Namun dari sekian banyak ibadah ini, ibadah yang seperti apa? Yang jalannya cepat. Cepat untuk membersihkan hati kita. Nah, itu ada jalan pintasnya. Jalan cepat menuju kesucian jiwa. Nah, itu ada. Sudah ditulis. Selanjutnya di sini dijelaskan salah satu di antaranya untuk membersihkan jiwa kita, yang paling utama yaitu mengikuti ajaran yang sudah diajarkan Rasulullah SAW. Di situ sudah Allah ajarkan semua kepada Nabi kita, Rasul kita. Nah, begitu juga Nabi Muhammad SAW juga pernah mengajarkan kepada para sahabatnya, para umatnya di masa itu. Anak-anak Nabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sekian banyak ibadah seperti yang Nabi sampaikan tadi, salah satunya yaitu ibadah sholat, baca Al-Quran, atau puasa, sedekah yang lainnya. Ada amalia atau ibadah yang bisa menghantarkan kita, bisa cepat membersihkan jiwa kita, yaitu amaliyahnya adalah zikir setelah sholat. Pada umumnya yaitu yaitu zikir. Zikir yang seperti apa? Yaitu dari sekian banyak zikir, baik itu zikir apa? Tahlil, ada tasbih, tahmid, terus apa lagi? Istighfar. Nah, dari sekian banyak istighfar itu, sekian banyak zikir tersebut, ada zikir yang paling bukan yang lain yang tidak bagus. Ada di atasnya lagi yang paling bagus, yaitu zikir la ilaha illallah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah, yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Nah, ini yang dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Nah, ini masih penjelasan umumnya tentang zikirnya. Yang berikutnya lagi di dalam Quran surat Al-Ahzab, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Adapun orang laki-laki yang banyak berzikrullah, demikian juga orang-orang wanita, disediakan Allah baginya ampunan dan pahala yang besar. Nah, ini salah satu hikmahnya dari zikir tersebut. Selanjutnya lagi di sini di dalam Quran surat dalam hadis Nabi, langsung saja ke hadis Nabi Muhammad SAW, yang artinya yaitu bahwasanya hati itu kotor seperti besi yang berkarat, dan pembersihnya adalah zikrullah.
Bagi setiap sesuatu ada alat pembersihnya, dan alat pembersih bagi hati itu yaitu zikrullah. Apa zikrullah? Mengingat Allah, zikir kepada Allah. Dan jauhkanlah syaitanmu itu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian diteruskan di sini, karena syaitan itu kesakitan dengan ucapan kalimat tersebut. Jadi pada saat kita berzikir, khususnya yaitu berzikir la ilaha illallah, maka salah satu hikmahnya yaitu dapat menjadikan syaitan jauh dari kita. Nah, selanjutnya jelaskan di sini sebagaimana kesakitan unta salah seseorang kamu, sebab banyaknya penunggang dan banjirnya muatan di atasnya. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai benteng dari godaan syaitan. Sehingga dengan zikir la ilaha illallah tersebut kita terhindar dari bisikan syaitan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, di sini jelaskan bahwasanya la ilaha illallah itu adalah bentengku, kata Allah. Jadi barang siapa yang berlindung kepadaku, maka akan Allah jaga dari bisikan godaan syaitan yang terkutuk. Di sini dijelaskan dalam hadis qudsi, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tadi, masuklah ia ke dalam bentengku, dan barang siapa masuk ke dalam bentengku, maka amanlah ia daripada azabku. Nah, ini sudah masuk ke dalil rincinya. Pengertian umumnya zikir itu yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian setiap ibadah baik yang fardu maupun sunnah seperti sholat, zakat, puasa, haji dan yang lainnya dilakukan semata-mata atas nama Allah atau dengan mengingat Allah. Nah, dalam kita beribadah dan salah satunya ibadah tersebut adalah sebagaimana yang Nabi sampaikan tadi, maka dalam beribadah tersebut kita semata-mata yaitu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharapkan yang lain. Berikutnya Nabi Muhammad SAW menjelaskan di dalam hadisnya yang berbunyi Abdul Dzikri la ilaha illallah, yang artinya adalah zikir yang paling utama adalah bacaan la ilaha illallah. Nah, ini terjemahan umumnya. Namun perlu kita ketahui bahwa terjemahan makna yang paling mendalam yang dijelaskan dalam hadis ini, bahwa zikir yang paling lezat itu adalah la ilaha illallah. Nah, itu makna atau penafsiran yang mendalam. Nah, itu sudah azan ya. Ya, akhiri. Marilah kita akhiri semuanya dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah.